Hai teman-teman semuanya ya, hari ini bertemu lagi dengan saya Dapur Talenan, dimana di sini hari ini saya ada pempek udang rebus dan cuka merah temannya. Ini saya ingin mengajak teman-teman dan bunda-bunda sekalian mengikuti saya dengan resep saya hari ini. Video resep saya empek-empek rebus udang dan juga cocolan cuka merah. Ini pedasnya benar-benar napol banget, enak banget, simple dan mudah. Memang benar-benar harus dicoba ya bunda semuanya dan teman-teman semuanya. Ini hasilnya benar-benar lembut tapi benar-benar meresap sampai ke dalam matangnya, dan ini tidak alot ya teman-teman, jadi benar-benar enak banget resepnya. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ya, di sini saya sudah sediakan udang, daging udang yang sudah saya giling ya, tepung tapioka atau sagu ya, boleh gunakan merek apa saja. Di sini kita akan tambahkan penyedap rasanya 1/4 sendok teh. Dan juga kita tambahkan garam, tidak lupa ya. Ini juga kurang lebih 1/4 sendok teh saja, karena memang udangnya cuma 100 gram ya, nanti akan keasinan kalau kita tambah terlalu banyak garam. Ini kurang lebih 1/4 sendok teh seperti ini kita masukkan. Ini untuk udangnya sendiri, ini tidak, setelah kita haluskan ini tidak perlu dicampur dengan air lagi ya teman-teman ya, karena udang sendiri ini berbentuk, kalau sudah kita haluskan dagingnya akan menjadi sangat lembut ya. Oke, kita aduk sebentar sampai garam tercampur dan penyedap rasa. Ini tidak perlu diaduk terlalu lama ya teman-teman, karena ini akan mengakibatkan si empek-empeknya menjadi keras nantinya. Kita aduk secukupnya. Ini kita masukkan tepungnya secara bertahap. Terus kita aduk sampai rata teman-teman. Nah ini sisa sedikit kita masukkan tepungnya. Ini secara bertahap ya untuk tepungnya teman-teman, biar tercampur rata. Memang dia teksturnya agak lengket ya teman-teman, dia berbentuk teksturnya seperti bakso, tapi ini sudah cukup. Ini tidak perlu kita tambah tepung lagi, karena nantinya kalau kita tambahkan tepung lagi ini akan menjadi terlalu alot ya. Bisa juga dijadikan pempek goreng nantinya kalau memang seleranya mau digoreng, tapi ini saya akan rebus karena saya lebih suka pempek rebus ya. Nah, seperti ini teksturnya teman-teman setelah bisa dibentuk. Oke. Seperti ini siap kita olah menjadi pempek rebus ya. Ini sudah tercampur rata. Seperti yang saya bilang, baik masukkan garam ataupun tepung, itu aduknya tidak perlu terlalu lama, cukup rata saja. Semakin lama dia akan semakin mengeras untuk empek-empeknya. Teman-teman, di sini ada air yang mendidih yang sudah saya siapkan. Tidak lupa kita masukkan sedikit minyak, sedikit saja, kurang lebih 1 sendok teh. Ini kita aduk dulu ya. Ini tujuannya supaya si empek-empeknya tidak melengket ke pancinya. Sekarang kita akan bentuk, bisa bulat seperti ini ya, kita bentuk. Nah teman-teman, seperti ini kita akan masukkan. Maaf ya teman-teman kalau bentuknya tidak bulat banget dan tidak rata, karena tidak menggunakan takaran, kira-kira saja. Tapi kalau teman-teman yang ingin buat jualan, boleh menggunakan takaran sendok khusus ya. Teman-teman, ini adonan yang terakhir ya, saya masukkan. Kita besarkan apinya, kita tunggu sampai dia mengembang ke atas, maka bertanda si empek-empek sudah matang ya. Ini dia belum mengembang ke atas, maka kita akan menunggu dulu.
teman-teman bisa dilihat ya, ini ya untuk pempeknya sendiri ya. Ini sudah berwarna, udangnya sudah kelihatan bagus, sudah berwarna merah. Ini sudah agak mengembang, tapi kita akan tunggu sebentar lagi supaya benar-benar matang sampai ke dalam ya teman-teman. Nah, sementara kita menunggu, maka kita akan siapkan untuk cukanya teman-teman. Kali ini adalah pempek udang rebus, maka saya tidak menggunakan cuka hitam, tapi saya ingin mengajak teman-teman mencoba menggunakan cuka merah ya. Cuka merah yang agak asam, pedas, manis, itu segar banget teman-teman untuk teman makan empek rebus ataupun empek goreng juga bisa. Teman-teman bisa lihat saya sudah siapkan blender ya. Ada cabai keriting 4, cabai rawitnya 2, dan juga ada 1 butir bawang putih. Untuk cabai sendiri ini selera ya teman-teman, tidak harus pakai berapa-berapanya, tidak. Dan untuk bawang putih sendiri ini ya 1 butir, itu kalau untuk ukuran sedikit ya, disesuaikan juga agar tidak terlalu bau, bawang putihnya tidak terlalu ini kencang, kita sesuaikan dengan jumlah ya, cabenya. Oke, seperti ini kita akan taruh air sedikit supaya blendernya lancar, karena ini isinya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Gunakan air aqua atau air yang sudah matang, karena cuka ini tidak akan dimasak lagi teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini hasil blenderan cabai tadi ya. Ini sudah saya tambahkan sedikit air minum ya. Untuk air sendiri ini tidak harus pakai berapa, ini tergantung teman-teman. Kalau sukanya agak kental itu tambahkan airnya sedikit, tapi saya tidak suka terlalu kental, saya tambah sedikit banyak air supaya jadi seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan tambahkan gula teman-temannya. Tambahkan gula 2 sendok teh. Ini harus cicip rasa tetap ya teman-teman ya, tidak bisa dipastikan untuk gula dan juga garamnya, karena itu menurut selera ya. 1/4 sendok teh garam saya tambahkan. Di sini saya punya 3 butir jeruk ya, ini jeruk songkit ya teman-teman. Dan untuk jeruk sendiri ini opsional teman-teman, bagi yang tidak mau menggunakan jeruk ini boleh menggunakan cuka, dan rasanya akan lebih enak lagi kalau kita menggunakan cuka. Di sini saya tidak menggunakan cuka karena memang saya tidak menyediakan cuka di rumah saya, jadi saya gunakan jeruk saja. Nah setelah seperti ini kita aduk sebentar supaya gulanya larut teman-teman. Setelah gulanya larut, ini jangan lupa kita cicipi untuk rasanya, apakah sudah pas atau masih kurang manis ataukah kurang asam, seperti itu teman-teman. Nah ini menurut saya kurang sedikit manis, saya tambahkan sedikit gula. Ini pedesnya benar-benar napol banget ya teman-teman ya, pokoknya mantep deh dipadu-padankan dengan pempek rebus. Nah seperti ini cara membuat cuka merahnya teman-teman ya. Nah, sekarang semua sudah mengikuti resep empek-empek dan juga cuka saya ya teman-teman.